Hi, welcome to Perhaps Perception, tempat di mana kita bisa berbagi persepsi, opini, dan silakan menarik asumsi. Semoga kita bisa saling menghargai. Kembali dan terus mencoba membangun sebuah usaha di industri yang sama, yang sebelumnya tidak berjalan dengan baik. Melihat dari sisi support system yang ada, melihat bagaimana harapan dan motivasinya saat ini. Selamat menarik sebuah asumsi dari Muhammad Fikrisan. Kenapa lo tetap bertahan di industri ini gitu? Ketika lo tahu lo telah gagal sebelumnya di industri yang sama. Kalau flashback dikit itu, dulu saya pernah bikin satu brand gitu. Dulu masih idealis parah gitu, masih terlalu ya gimana gua aja lah, brand gua gitu. Gua mau bikin apapun, mau diterima mau enggak ya nggak jadi masalah. Cuman balik lagi, apa sih yang bisa gua kasih gitu, yang bisa saya kasih buat orang-orang. Gue juga pikirnya ya gue siapa sih gitu. Kalau mau bikin brand kerenan cuman buat keren-kerenan gitu. Kecuali gue ya artis, gue siapa gitu. Makanya ya gue pesimis lah, gue belum mampu lah buat bikin brand keren gitu, buat bikin brand yang idealis gitu. Karena ya gue pesimis, idealis gue nggak bisa kepake nih sama orang-orang gitu, atau bahkan sama diri gue sendiri gitu. Jadi ya gue tutup lah akhirnya brand itu. Terus gue pikir lagi ya, gue harus bikin sesuatu yang bisa diterima pasar. Gue harus bikin sesuatu yang bisa diterima di ruang lingkup gue dulu deh, yang bisa diterima sama temen-temen gue, orang-orang terdekat gue, bahkan sama keluarga gitu. Nah dari situ gue mikir gue harus bikin brand yang ada manfaatnya buat orang, yang bisa dicontoh mungkin, bahkan atau mungkin bisa jadi influence. Harus ada sebuah dedicated, kalau menurut gua harus ada sebuah dedicated untuk, apalagi untuk sebuah brand. Ketika memang karena banyak permasalahan yang gua lihat, sebuah brand itu tercipta tapi kosong, nggak ada isinya, nggak ada apa-apanya. Untuk mendapatkan ya uang gitu kan. Cuma kalau alangkah lebih bagusnya ketika sebuah brand terbentuk tapi dia punya sebuah dedicated yang bagus. Artinya misalnya brand skateboard, dia dedicated for skateboard dan sebagainya. Nah, lo punya ini enggak untuk apa gitu, apa yang lo support sebenarnya, apa yang lo sukakan dengan program momen engagement itu ya. Nah jadi sebenarnya dulu juga waktu gua bikin brand pertama tuh Siok itu malah lebih gede buat dedikasinya gitu, dedikasinya lebih gede gitu. Tujuannya dulu skateboard sih, bukan lagi rame, emang rame terus sih skateboard. Dulu ke situ waktu bikin Siok, gue mau mendedikasikan banget nih buat skateboard. Kan di skateboard bukan cuma olahraganya ya, tapi lifestyle-nya, terus cara mereka berdandan, cara mereka berpikir, itu keren sih gua di circle skateboard. Nah kalau buat si Faka sih
udah ngomonginnya beda nih, segmennya udah beda nih, segmennya bahkan pengennya sih universal, menyeluruh gitu, kayak ya gue bakal dedikasi si ini buat siapa aja gitu, buat circle apapun, entah itu buat skateboard, buat BMX mungkin, atau buat olahraga yang lainnya. Cuman kayaknya kalau buat ke circle yang gitu-gitu kayak ya itu kan ada sisi olahraganya banget. Kayaknya belum nemu nih ke situ gitu. Tapi yang pasti bakal ada kan? Yang pasti ya mudah-mudahan ada sih, mudah-mudahan ya lagi dipikirin juga sih gimana cara masuknya. Buat sekarang sih ya paling ngikutin momen and movement itu dulu, gue kuatin di situ dulu, bahwasanya nantinya bisa masuk ke circle yang tadi dibicarakan. Bonus sih, bonus. Ya targetnya sih si Faka sekarang sih pengennya pasar atau orang-orang kenal dulu deh sama Kakak nih yang bakal ngomongin momen and movement ini. Kenapa sih Kakak tuh bisa ngambil si momen and movement ini? Terus itu menurut? Ya menurut kami sih sebagai saya bicara sebagai Faka lah. Ya buat Faka sih momen and movement itu enak gitu kalau nyari-nyari ide atau nyari-nyari buat artikel atau buat desain gitu ya. Kita bisa cari ngangkat dari momen-momen apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari atau yang akan datang. Terus ya kita kan hidup bermasalah ya, pasti ada masalah. Terus kita harus cari solusinya, cari jalan keluar buat menyelesaikan masalah. Jadi kenapa nggak ngambil dari situ gitu, si momen and movement itu? Ya tadinya sih nggak kepikiran ke situ gitu ya. Kita buat desain deh, yang milenial aja deh, yang di musim-musiman. Cuman ya saya sih sebagai pelaku usaha dan ngejar pasar juga biar kenal gitu ya. Kayaknya enggak deh kalau musim-musiman gitu ya. Saya sendiri juga takut sih kayak nantinya bakal hilang gitu aja gitu, atau Faka nggak akan bisa jadi identitas priority gitu bagi pasar Faka sendiri gitu. Jadi ya kenapa nggak dibikin jangka panjang aja gitu si brand ini yang bisa diterima sama pasar, bisa juga jadi manfaat buat mereka, bisa jadi ya apa ya istilahnya makanan buat publik lah. Jadi sebenarnya intinya momen and movement ya kita biar mudah aja cari ide yang dekat-dekat, ya cari masalah gitu. Cari masalah ya kita cari solusinya dan dijadiin produk gitu. Seru. Kalau menurut orang sih tadi tertariknya dari program momen and movement, jadi kayak mana menuangkan sebuah masalah atau kita melihat sebuah masalah cuma kita tuangkan dalam sebuah desain yang nanti akan dikemas ke dalam sebuah produk yang memiliki fakta. Betul. Jadi lebih ke momen and movement itu kan. Momen and movement. Social support orang-orang di sekitar Mane gimana? Kalau social support sih Yang terdekat deh dari orang tua. wah ya orang tua sih support banget gitu ya. Sampai modalnya apa? Saya miskin. Saya nggak punya apa-apa gitu ya. Modal di sana semua gitu di orang tua. Ya, nah itu ada hubungannya. Kalau ditanya balik lagi ke pertanyaan yang tadi, kenapa saya balik lagi? Enggak, ya tetap politik. Ya itu modalnya di situ. Ya itu jadi ya balik lagi ke social support ya karena orang tua sih. Enggak cuman keluarga sendiri sih yang support sebenarnya.
cuman keluarga saya yang support, keluarga kecil saya lah. Masih tetap gagal, terus minjem lagi modal masih dikasih, atau bahkan sampai yang sekarang, sampai yang saya bisa bangun sekarang, dipercaya buat bisa bangun kantor sendiri, dipercaya buat bikin usaha sama teman-teman gitu, sama Anda. Dipercaya saya sama Anda bikin usaha gitu, bikin sesuatu yang kreatif tuh orang tua saya sangat menghargai, sangat support karena mereka juga di bidang kreativitas gitu. Saya sih sangat terima kasih sama ibu dan bapak saya gitu. Karena ya dulunya mereka kerja cari uang tuh apa di suatu apa ya, di suatu apa ya sebutannya ya, industri yang harus gitu-gitu aja gitu. Yang harus apa, yang harus di situ-situ aja. Jadi dulu flashback dikit, cerita dikit, cari bapak saya kerja di Orang Tempo, ya udah jadi wartawan gitu-gitu aja, terus pindah jadi di project, dia jadi penulis naskah, ya udah nulis naskah aja hidup lo. Terus akhirnya mungkin entah jenuh atau ada apa, dia bikin usaha sendiri gitu, si rumah kostum itu, rumah kostum yang notabene-nya dia juga pesimis gitu awalnya. Ini bisa nggak ya gue hidup dari nyewa-nyewain kostum? Dan ternyata alhamdulillahnya bisa growth, bisa bangkit, dan dia bisa menghidupi keluarganya gitu. Wah, menurut gue satu movement yang ya itu balik lagi satu momen dan patut diacungi jempol lah. Gue sebagai anaknya mungkin ya juga sebagai teman gue gitu yang melihat orang tua pernah nggak makan 2 hari, pernah gitu mereka gitu. Gara-gara gue sih sekolah hancur ya gitu, pergaulan gitu kan. Cuman bersyukur sih gue bisa nakal dulu, bisa hancur gitu ya. Gue sekarang bisa ngebangun ini gitu, jadi pembelajaran, banyak pembelajaran yang bisa gue ambil dari jalan hidup gue dulu sampai akhirnya sekarang yang benar-benar proper buat dijalani gitu, yang benar-benar sehat. Itulah bentuk support. Teman-teman sih penting juga ya, penting kayak mendukung gue jadi pelaku usaha clothing gitu. Banyak sih, bahkan support tuh bukan dari keluarga, teman atau orang itu, bahkan dari influencer atau dari orang-orang yang sudah bergerak lebih dulu, lebih lama dari saya gitu. Itu sih yang bisa jadi support. Selainnya sekarang sih minusnya satu sih, support istri gitu, pengen ya nikah, iwak gitu kan, pengen lah punya pacar dulu aja lah, bisa support. Ya mudah-mudahan lah yang nonton ini yang mau support rintis gitu boleh langsung aja bagi-bagi WA-nya. Berarti seurakan apa tetap sayang orang tua ya? Tetap sayang lah orang tua, orang lahir dari lubangnya kan, sama sayang dia. Harapannya sih pengennya ya buat saya, buat teman-teman juga, keluar deh, main aja, main, cari ruang lingkup, bikin circle, ngobrol. Karena percuma lu teori makan teori terus tapi lu nggak praktek gitu, lu nggak bergaul, lu nggak punya relasi gitu. Tapi Kreatif tanpa relasi ngapain? ada sih temen yang jadi inspirasi juga, yang jadi ini, dan namanya Yoga Nandika. Namanya Yoga Nandika. Itu jadi dia pernah ngomong gitu,
perhatikan hal yang kecil dulu sebelum lu bergerak ke hal yang lebih besar. Itu membangun sih buat saya gitu. Dalam hal apapun ya itu harus diperhatikan gitu. Kalau lu nggak bisa memperhatikan hal kecil ya gimana lu memperhatikan hal yang besar. Nah itu yang lagi dibangun juga di si Kakak tuh itu. Ya itu makanya terciptanya momen and movement tuh dari situ. Dari pergaulan, dari saya ngobrol dengan siapa. Harapan ya sekalian lah keluar lah main lah. Itu aja sih. Jangan terus-terusan hotel masing-masing. Ada lagi yang mau disampaikan? Bisa banyak lah yang disampaikan mah. Sampaikan mah ya buat teman-teman yang udah melakukan usaha sebelumnya, tungguin aja lah. Gue beli usaha lu nanti. Maaf ya. Oke, ada lagi? Ada nih. Buat Rizky anjing nih. Lu becot. Salut sih, gue sama lu sekarang udah berubah. Lu bergerak di satu bidang usaha. Lu main di kopi. Salut sih gue sama lu. Lu meninggalkan dunia clothing yang lu cintai. Ngejar salary di kopi. Ya bagus sih. Cuman ya terkadang banyak yang sukses dari situ loh. dari kopi. Enggak, bukan dari kopi. Lagi ramai Pak. Dari hip-hop aja. Lagi ramai Pak. Bukan dari kopi. Maksudnya banyak orang-orang yang justru mencintai apa yang dia senangi, tapi dengan beban gitu. Lalu dia meninggalkan itu, tapi enjoy. Dan akhirnya bisa sukses di situ gitu. Kebanyakan gitu. Oh jadi dia meninggalkan kecintaannya dulu, mengenyampingkan dulu idealisnya. Iya, ya emang bener gitu. Kayak yang ini satu teman ini yang lagi dilakuin gitu, bagus sih. Dia ninggalin dulu apa yang dia suka gitu. Tapi si anjing ini emang suka kopi juga, susah anjing. Ya tapi emang bener sih itu ada sesuatu lah garis besarnya yang dikorbankan untuk lo mencapai kesuksesan. Intinya salary lah. Bagus sih. Ya mungkin tanpa sadar juga gue juga lagi ngalamin itu. Ya gue ninggalin dulu brand yang dulu yang Siop itu kan idealis gue banget. Pengen jadi keren-kerenan. Apapun ya diredam dulu. Cuman alhamdulillahnya keuntungannya di si kakak ada juga yang masih bisa tersalurkan juga. Nice. Terus Ya panjang lah kalau intinya itu sih. Kalau buat si kakak proses sudah secara pending udah, secara report udah, dan udah tujuan udah, tinggal cari tinggal jalan, tinggal jualan. nendangin nih pesaing saya. Oke deh, sip. Thank you banget. Sama-sama. Terus Ani, Sama-sama. Mas Yoga. ada cerita pengalamannya. Ya. Semoga kalau ada cerita lagi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Amin. Sip. Tunggulah ya.